Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Bapak Ustaz Jadi Habib Muhammad Syahrul Al-Qasir Islami. Yang kami hormati pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan serta adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini tepatnya tanggal 10 Syawal bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2022 pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah agama dalam rangka Isra Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah pada hari ini Bapak Jadi Habib Muhammad Syahrul Al-Qasir Islami akan menjelaskan kita. Insyaallah kita akan mendengarkan rangkaian daripada ceramah beliau yang mungkin dapat kita sebagai bekal kita nanti dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari akan kita hadir dengan kita. Baiklah, pada pagi hari ini mungkin kita Bapak Kiai juga sudah berpamit untuk banyak acara beliau. Pada pagi hari ini beliau juga dari ceramah di tempat yang lain dan beliau langsung di sini beserta rombongan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kiai beserta rombongan yang pada pagi hari ini hadir di tengah kami. Karena kesibukan beliau pada hari ini kita masih sempat bertemu beliau karena beberapa tahun belakangan ini beliau sibuk, jadi kita tidak bisa mengundang beliau banyak jadwal beliau yang dari sini semua. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Bapak Kiai kita menempatkan hadir di tengah kita dengan harapan mudah-mudahan dengan beliau pada pagi hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan bisa tetap kita untuk menghadapi proses Ramadan Ramadan. Dan untuk mengulaskan waktu dari atas nama India juga terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang mungkin pada pagi hari ini hadir dan yang hadir untuk sakit secara mudah-mudahan segera sembuh. Dan kami panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini yang telah membantu terselenggaranya daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Tausiah dalam rangka Isra sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Demikian terima kasih demikian kurang dan panitia untuk mendudukan itu ruang yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahi al-mutawatirah wa ayatihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghadirah. Wassalatu wassalam على سيدنا المصطفى والمتبى وعلى آله وأصحابه الأنجم الظاهرة أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعهم إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, terutama seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat di Masjid Nurul Hidayah, terutama salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap pengurus masjid dan kepanitiaan,
peringatan Isra wal Mi'raj, khususnya kepada Bapak Mukhlis yang telah menghubungi saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini berangkat dari niat yang tulus untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya sehingga orang yang telah diridhoinya sudah selesai masalah jika Allah sudah ridho. Yang datang dengan menumburkan dosa, insyaallah Allah ampunkan dosanya. Yang datang dengan bawa hajat, insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Yang datang dengan bawa hasrat, insyaallah Allah berikan kemudahan urusannya. Dan mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir pada saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan yang paling utama, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari sekian tempat yang saya hadiri, alhamdulillah masjid ini sudah tak asing lagi bagi saya. Tapi semakin tahun semakin bagus di masjid. Tinggal mudah-mudahan Allah melunakkan hati orang-orang sekitarnya untuk sekiranya bisa memakmurkan rumah Allah ini. Karena tujuan kita mengadakan Isra Mi'raj di antaranya untuk memakmurkan masjid. Betul atau tidak? Makanya Masya Allah Bapak Ibu berbahagia, sedikit kita ingin ambil poin-poinnya saja. Karena kalau kita uraikan daripada Isra Mi'raj ini cukup banyak. Pertama, Allah. Yang ini benar, Masya Allah. Yang penting dalam jadi di depan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah, pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad, tujuannya utama itu adalah menghibur. Apa Bu? Menghibur. Bahasa sekarang ini refreshing. Kenapa? Karena beberapa tahun sebelum itu Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan orang-orang terdekatnya beliau itu meninggal. Yang pertama paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang membackup beliau, yang memperjuangkan daripada perjuangan beliau yang habis-habisan. Ya, ketika Nabi Muhammad akan ditekan, dapatkan intimidasi daripada orang-orang kafir Quraisy, alhamdulillah beliaulah orang yang terdepan membackup dan membela Nabi Muhammad SAW. Di tahun itu beliau meninggal. Ya, bahkan di tahun itu juga Masya Allah istri beliau yang bernama Sayyidatina Khadijah, yang tercatat dalam sejarah Rasulullah tidak berpoligami atas perintah Allah SWT setelah daripada peninggalan daripada Sayyidatina Khadijah. Saking mencintai Sayyidatina Khadijah, ya, sampai seperti itu. Siapakah beliau Sayyidatina Khadijah? Istri beliau yang memperjuangkan nasibnya, memperjuangkan hartanya, memperjuangkan semua yang dia miliki untuk perjuangan risalah suaminya Nabi Muhammad SAW. Di tahun itu pun juga meninggal. Maka tahun itu pun dicatat, dinamakan tahun itu Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena Islam belum punya kalender. Makanya momen-momen tertentu itu selalu dikait-kaitkan dengan nama tahun itu. Nabi lahir kapan? Ya, pas tadi itu ada pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka dibilanglah tahun itu tahun gajah. Karena Islam belum punya kalender di tahun itu. Masuklah tahun itu ketika Rasulullah SAW menuai mendapatkan ujian yang luar biasa. Pada tahun itu pun dinamakan Amul Huzun, tahun-tahun kesedihan. Nah, Allah di antaranya selain untuk menunjukkan kemahabesaran Allah, Allah juga ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Apa hiburannya tersebut? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, Maha Suci Allah, asra, memberangkatkan seorang hamba, asra bi'abdihi lailan,
pada satu malam. Ya, tak sampai satu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi refreshingnya itu Pak Bu, dengarkan ini semuanya. Itu adalah masjid ke masjid, bukan dari toko ke toko, butik ke butik, apa lagi? Hotel ke hotel, supermarket ke supermarket, apa lagi itu? Mall ke mall, bukan. Tapi apa yang Allah ditentukan dari masjid ke masjid. Ada apa dengan masjid? Kan begitu. Ternyata masjid ini Masya Allah ditinjau dari segi apapun, tidak ada sedikit pun yang menyisakan kecuali hanya pahala dan pahala. Orang masuk masjid belum dia berjamaah saja sudah mendapatkan pahala mendekati pahala jamaah, mendapatkan pahala 25 derajat belum dia berjamaah. Orang duduk di masjid, Masya Allah, dia capek duduk di masjid sambil berzikir, niat iktikaf. Niat iktikaf, dari dia duduk sampai dia keluar dapat pahala ibadah. Bahkan ketika dia niat iktikaf terlelap saat itu, tertidur dia, dihitung ibadah oleh Allah. Ya. Jadi tidak satu pun masjid ini Masya Allah tidak bernilaikan ibadah dalam pahala. Bahkan pernah satu ketika Sayyidina Abu Hurairah dia ke pasar. Dia bilang begini, hai umat-umat Nabi, kalian sibuk di sini. Sementara itu Rasulullah lagi bagi-bagi warisan. Oh, sahabat mengira Rasulullah lagi bagi-bagi warisan ini, sehingga ditinggalkan dia punya perniagaan, dia kembali kepada masjid. Masya Allah. Apa yang terjadi? Sampai di sana ditemukan orang lagi mengaji, orang lagi berzikir, orang lagi baca Quran, ada orang lagi bertaklim, ulangi pelajaran. Kemudian mana dia bagi warisan? Akhirnya dia keluar lagi ke pasar. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kata kamu Rasulullah bagi-bagi warisan. Lalu tidak kami temukan sedikit pun ada yang bagi warisan di situ. Ternyata Sayyidina Abu Hurairah kenapa? Kamu lihat apa tadi di masjid? Ya lihat orang berzikir, baca Quran, orang iktikaf, orang belajar ngaji, orang belajar ilmu. Ya, ketahuilah bahwasanya innal anbiya la yuwarrisu dirhaman wala dirnaran. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya itu dirham, dinar, uang, tidak, tapi warasul ilma. Tapi Nabi mewariskan ilmu Al-Quran, mewariskan daripada ilmu-ilmu agama Allah. Makanya jika seandainya orang ingin memahami agama, memahami akhlak yang mulia, tempat yang paling indah, tempat yang paling utama adalah masjid. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, dengarkan semuanya. Ya, ketika seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma khairul biqa fil ardi, apa tempat yang paling baik di permukaan bumi ini? Maka Rasulullah mengatakan, la adri hatta sa'altu ahli Jibril. Kata Rasulullah bilang apa? Mohon maaf ya, aku belum bisa jawab karena belum ada titah wahyu daripada Jibril. Ini menunjukkan Rasulullah itu ngomong tak sembarangan. Semua itu berangkat daripada wahyu. Sampai seperti itu pun Nabi enggak berani bicara serampangan. Ternyata ditanya oleh Jibril, ya Jibril, ma khairul biqa fil ardi, apa tempat yang paling baik? Ternyata jawaban Jibril pun luar biasa. La adri hatta sa'alullah. Mohon maaf wahai Nabi Allah, ketahuilah aku belum bisa menjawabnya karena belum ada wahyu dari Allah. Ternyata Jibril pun tak pandai-pandai. Betul? Jadi Masya Allah, Jibril pun tak serampangan.
Akhirnya Allah yang Maha Alim, yang Maha Tahu mengatakan, ya Muhammad, khairul biqa' fil ardi al-masajid. Tempat yang paling baik di permukaan bumi ini, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman, tempat yang paling indah, tempat yang bikin tentram adalah tempat yang mana Allah hamba-hambaku gunakan untuk sujud kepada. Sajadah yaskutu itu artinya sujud. Tempatnya, isim makannya, tempatnya itu namanya masjid, tempat sujud. Kenapa tidak dikatakan majlis, tempat duduk? Kenapa? Karena filosofinya itu sebut, orang kalau masuk masjid ini semuanya di mata Allah sama, betul? Mau dia presiden, mau dia kiai, mau dia gubernur, mau dia menteri, mau dia jenderal, semuanya di hadapan Allah itu sama. Ketika nantinya dia tersebut datang lebih awal, maka berhak mendapatkan sop yang paling utama, sop yang paling depan. Ketika dia terlambat, mau presiden, mau habib, mau kiai, ya kursinya yang di belakang. Tidak ada tempat spesial baginya. Nah, ketika kau datang ke masjid, tidak ada kecongkakan, buang itu kesombongan, tetap engkau merunduk, sujud di hadapan Allah. Seperti itulah. Betul? Habib Iskandar, Masya Allah, ya, mentang-mentang sudah dikenal di Parenbaru di sini, sudah datang terlambat. Ada acara di belakang. Ya, kecuali memang panitianya bawa Habib ke depan, mungkin itu panitia. Dia mau tidak mau, dia menyampaikan hajat orang. Tapi tiba-tiba langsung ke depan, nggak boleh, tidak boleh. Siapapun dia, ketika masuk masjid, sifat tawadu. Sifat tawadu, begitulah Masya Allah. Tidak ada tempat spesial. Oh Masya Allah, kalau habib, kalau kiai, kalau ustaz, kalau menteri, tempatnya mesti khusus tempat sudutnya. Nggak ada itu, tidak ada. Makanya Masya Allah, ya, kalau kita lihat di Madinah, Masjid Nabawi, itu jam 2 itu kan dibuka Masjid Nabawi. Orang pada ngantri di pintu gerbang. Begitu buka pintu, mereka lari semuanya, ngantri. Tidak kayak macam kita sini juga ngantri. Ngantrinya minyak goreng. Ngantri minyak goreng. Kita punya negeri. Saya punya pondok itu depan, belakang, kiri, kanan sawit semuanya. Kok ceritanya kita ngantri minyak itu gimana ini? Negeri kita ini. Aduh, kacau enggak? Kacau enggak? Saya tadi bilang ke Pak Wakil Gubernur, Pak Haji Rian, ini gimana nih Beb? Emang Pak Haji, Pak Wagub, ini ada sindikat, ada indikasi penimbunan. Ada penimbunan seperti itu. Ini memalukan. Muka mana kita akan taruhkan pada negeri lain? Penghasil, pemproduksi daripada minyak terbesar. Kok malah, Masya Allah, ngantri Pak. Di Mekah, Madinah itu ngantrinya apa? Begitu buka, lari-lari semua mengejar sop yang paling pertama. Di kita ngantri minyak goreng. Allah. Alhamdulillah, insyaallah negeri kita dimudahkan oleh berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang nimbun-nimbun semuanya seperti itu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Tapi yang lebih aneh lagi, Pak. Masya Allah. Kita ini, ini yang lebih aneh, Bu. Terdulu umumnya. Ya. Ada kalau di Madinah kan berebut datang cari sop yang paling depan, betul enggak? Tapi yang lebih aneh di kita ini datang lebih awal, ngambil sop paling belakang. Betul enggak? Kalau ada hari Jumat tuh Masya Allah datang awal, cuma ngambilnya mana? Ujung di bawah AC. Betul enggak? Itu masjid yang lain. Enggak tahu masjid di sini. Sama mungkin. Kurang lebih. Nah, kalau mereka tahu kata Rasulullah, jika seandainya mereka tahu, Rasulullah bilang apa? Apa yang tersembunyi, tersimpan dalam rahasia an-nida, seruan azan.
Dan kalau mereka tahu apa yang terkandung dengan keutamaan saf awal, maka niscaya kalau dia pun lumpuh, dia akan merangkak. Dia akan merangkak untuk mengejar itu semuanya. Kalau dia tahu. Kalau dia tak, cuma kita Masya Allah nih, Masya Allah. Datang yang paling awal, ngejar saf paling akhir. Rupanya ngejar nak balik awal. Nah, mudah-mudahan insya-Allah setelah ini, ya, Jumat ke depan, suatu ketika misalnya saya Masya Allah sampai di sini saya ingin lihat buktikan apakah hanya Nurul Hidayah beda dengan yang lain-lain. Insya Allah saf yang paling awal mestinya kayak depan. Kan saya pernah cerita dulu beberapa tahun yang lalu, Bu, pernah cerita bagaimanakah keutamaan orang saf yang awal. Sampai-sampai Masya Allah ada, Pak, Bu, ingat nggak ceritanya Sya'ban? Tahu Sya'ban? Sya'ban itu nama sahabat Nabi. Dia ini punya sifat paling awal kalau sholat, datang lebih awal. Untuk apa? Mengejar saf yang paling depan, yang sebelah kanan. Tujuannya apa? Ketika Nabi inspeksi sawus bervakum sebelah kanan, yang dipandang pertama itu dia. Kenapa? Itulah orang. Kenapa kita disunahkan, dianjurkan memandang wajahnya ulama, wajahnya zuriat Nabi, wajahnya Habib. Kenapa? Di Habib tersebut ada keturunan Nabi, ada darahnya Nabi. Di ulama tersebut ada warisan Nabi. Ulama memandang Al-Quran lebih banyak, sehingga nurnya itu masih ada. Kenapa sahabat tak pandang oleh Nabi? Agar apa? Minimal cahaya Nabi itu terpancar kembali memantul pada beliau. Sehingga apa? Dia rebut saf yang paling pertama. Subuh-subuh datang sudah. Masya Allah. Ya, kita subuh-subuh sudah begini. Nah, subhanallah, Bapak yang berbahagia. Singkat cerita, di subuh itu, ini Sya'ban tak turun. Nah, hebatnya Nabi itu, beliau seorang Nabi juga pemimpin. Sampai ketika dia memimpin sholat, itu luar biasa. Ketika ada jamaahnya tidak nampak, tidak hadir, kok lain orangnya, langsung ditanya di saat itu juga. Apa kata beliau? Asyhadu Sya'ban. Lihat Sya'ban tak kamu? Lihat Sya'ban tak kamu? Muhlis, lihat fulan tak kamu? Fulan, yang fulan, ditanya langsung, Pak. Itu tanda perhatian kita jadi imam. Makanya imam itu menentukan. Imam ini lebih afdal daripada ketua masjid. Imam itu pangkatnya tinggi, makanya imam Masjidil Haramain dikawal dengan kerajaan. Bahkan ada kos dan rumah sendiri, ada Masya Allah bisyarah tersendiri. Seperti itu. Imam itu luar biasa. Kenapa? Karena imam itu menentukan kemaslahatan daripada salatnya jamaah semuanya. Kalau ketua masjid mungkin mengatur masjid ini, mengatur ruangan, tapi kalau imam menentukan keabsahan dan tidaknya jamaahnya yang salat. Maka tidak boleh menunjuk imam itu tidak boleh. Bahkan ketika masjid sudah nunjuk imam, siapapun yang datang, mau ulama dari manapun dia, tidak berhak jadi imam. Tetap imam rawatib yang menjadi berhak jadi imam. Misalnya pengurus Masjid Nurul Hidayah telah bersepakat musyawarah melihat karena ulama ini Masya Allah bacaannya baik, bacaannya bagus, tentukanlah fulan bin fulan jadi imam tetap di sini. Walaupun yang datang dari Madinah, dari Mekah, dari manapun, tetap yang lebih afdal imam yang ditunjuk oleh. Maka seperti itu pemahamannya Pak Bu. Ya. Nah, subhanallah, kembali ke kita Sya'ban tadi. Saya sering katakan Sya'ban ini memotivasi kita. Nah, subhanallah, akhirnya Rasul tanya, aina Sya'ban? Asyhadu Sya'ban. Satu pun tak ada yang tahu. Karena subuh tak lagi mampu ditunggu, pendek dia punya waktunya.
Akhirnya Rasulullah salat. Dan Rasulullah memperingkas zikirnya. Kenapa? Tak nunggu lama, beliau langsung mendatangi, mengajak sahabat untuk mengunjungi apakah gerangan Syakban tak turun hari ini, apa rasanya dia. Langsung dijenguk, Pak. Begitulah pemimpin. Ya, jika ada jamaahnya tak turun, Pak Polis, kita ajak mana bulan. Yuk kita tengok. Ada rezeki bawa kue, bawa juada sikit, kita hantarkan dia. Sehingga dia begini, Masya Allah, satu hari tak turun aku ini, jamaah dah berkalut dari aku. Akhirnya apa? Besok dia turun kembali. Senang kalau dia sakit, ya Allah, jamaah senang. Betul atau tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, akhirnya sampailah ke rumah Syakban. Ditunggu sejenak, tahu-tahu yang keluar itu adalah istri beliau. Tampak daripada mata beliau itu dalam keadaan sembab, menangis. Dan terakhir kata istrinya beliau, ya Rasulullah, baru saja aku menghantarkan suamiku menghembuskan napasnya yang terakhir. Itu sahabat menangis, menangis, ya Allah. Ini rupanya sampai Syakban tak turun subuh hari ini. Rupanya Isyak kemarin itulah terakhir hidupnya. Subuh inilah hari terakhirnya. Maka dia menangis. Rasulullah pun terbawa meneteskan air mata. Kemudian saat itu istrinya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa? Suamiku Syakban itu ketika dia nak meninggal, sebelum dia mengucapkan syahadat, ada bahasa dia yang tidak aku mengerti. Apa itu? Dia bilang begini, maaf ada. Dia bilang kalau jauh, seperti itulah bahasanya. Akhirnya, maksudnya apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun tidak menerangkan yang banyak. Ternyata Rasulullah memberikan isyarat membaca surat Qaf. Buka tu, surat Qaf ayat 22. Apa bunyinya? Wa idh kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka al-ghidha wa basarahu yawmal hadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya kalian itu semua pasti akan merasakan masa-masa lalai. Kapankah itu? Kata ulama tafsir, ketika kita mau meregang sakratul maut. Pak Bu, orang sudah mati. Kita bayangkan dah tu, di ruang ICU, keluarga tak boleh masuk, istri tak boleh masuk, suami tak boleh masuk. Masya Allah. Siapa yang membisikkan kita, mentargetkan kita? Tidak ada kan? Iya. Saat itu iblis turun langsung. Karena targetnya syaitan, terutama panglimanya iblis, untuk menggelincirkan umat Nabi Muhammad. Poinnya, endingnya itu apa? Mati su'ul khatimah. Itu endingnya. Maka ketika orang nak meninggal, tak nanggung, iblis turun tangan langsung. Kenapa? Targetnya ini fulan matinya su'ul khatimah. Berarti sakitnya orang meregang sakratul maut, ditambah lagi godaannya. Tapi apa yang terjadi? Fakashafna anqal ghidha fabasarahu yawmal hadid. Tetapi kalau orang baik, orang saleh, orang yang ngurus masjid, orang ahli sedekah, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli senyum, orang yang selalu menyenangkan orang lain, orang yang sering baca Quran, maka apa yang Allah berikan keistimewaan? Allah bukakan pandangannya, tembuslah tajam pandangannya, sehingga dia mampu memandang dan pandangannya tersebut tak bisa dipandang oleh orang lain. Makanya beberapa orang kita lihat, ada orang saleh meninggal, saya sering dapatkan seperti itu. Ada orang meninggal senyum, padahal waktu orang
meninggal itu berat loh Pak. Betul nggak? Saya dulu pernah ceramah, Nabi Ibrahim saja mengilustrasikan waktu dia sakit seperti bola besi yang berduri masuk ke tekaknya ditarik. Ini ada bola, ini ada bola kecil, ikat duri, dipaksakan masuk ditarik. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Musa bilang apa? Wahai Jibril, aku seperti apa ya? Seperti kambing kata dia. Di tangan penyembelih kambing tapi tidak disembelih. Dikuliti hidup-hidup. Mendengar pernyataan itu Allah langsung bicara. Allah kata khuina alaik, hai Musa, hai Ibrahim, bukankah telah meringankan itu berdua? Itu telah Allah ringankan, itu Nabi. Nabi dan Rasul. Makanya ketika Allah akan merenggang, akan mencabut nama Nabi, Nabi merasakan. Dibilang sama Israel, hai Israel, apakah ini akan dirasakan oleh umatku? Ya. Apa doa Nabi? Lihat. Makanya Masya Allah, dengarkan Bu, sejauh mana Rasulullah memperhatikan kita. Apa doa Nabi? Allahumma sakil bi wa khaffif ala ummati. Ya Allah, yang berat-berat yang kau timpakan pada umatku, timpakan aku sekarang ini, beratkan pada aku, biar aku yang menanggung. Kendati pun seperti itu masih berat Pak, masih berat. Bayangkan saja, luka saja di sini keringnya minta ampun. Ini ruh dicabut paksa, meninggalkan jasad. Gimana rasanya? Kan begitu. Tapi Masya Allah, orang saleh itu Allah berikan kemuliaan, dibukakan pandangannya sehingga dia lihat mampu melihat arwahnya orang saleh. Arwah Rasulullah turun mendampinginya, arwahnya orang tuanya, arwahnya guru-gurunya datang menghampirinya. Walaupun di samping itu juga upaya iblis untuk mempengaruhinya luar biasa. Nah subhanallah, apa yang terjadi? Ya, begitu juga orang yang saleh ini ketika dia meninggal, ya, para malaikat-malaikat Allah pun juga Masya Allah menyambut kehadirannya, menyambut kehadiran. Makanya arwahnya orang saleh ini belum meninggal, dia mengeluarkan aroma wangi Pak. Imam masjid, jamaah masjid, kalau dia meninggal, arwahnya itu mengeluarkan aroma yang mudah-mudahan kita semua jadi seperti itu. Amin. Arwah kita disambut oleh para malaikat, mampu melihat langit pertama. Bahkan bisa jadi Allah berikan kemampuan untuk melihat, oh fulan surganya sudah menantikan daripada kehidupan. Nah indahnya Masya Allah Pak Bu. Apa harapan Sya'ban? Kembali lagi Sya'ban rupanya Allah bukakan pandangannya, bisa melihat keutamaan orang yang pergi sholat subuh tadi itu. Oh ternyata Masya Allah, dia lihat bapak itu ketika berjalan kakinya terangkat, letakkan ke bawah, semakin diangkat semakin banyak dia mengangkat kakinya, letakkan ke bawah, makin tinggi derajatnya, makin banyak dosanya diampuni oleh Allah. Semakin banyak dia melangkah, semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak dosanya diampunkan oleh Allah. Makanya Sya'ban wajar mengatakan, ya Allah, coba rumah jauh ya, coba rumah makin jauh, tentunya makin banyak pahala. Nah hari ini rumah saya paling jauh. Dari Mega Timur tak boleh. Mega Timur ke Masjid Al-Zakirin, masjid. Kayak ini Isra juga nih. Isra dari Masjid Al-Zakirin, Isra ke Masjid Nurul Hidayah. Masya Allah, panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu ibadah oleh Allah. Tapi kan bahasanya kan langkah kan ya. Kalau pakai mobil, pakai motor tak hitung kan? Ya hitung minyak. Hitung nih. Cuman Pak, lihat bahasa Nabi ini, apa hikmahnya? Kenapa Nabi bilang ya langkah? Karena situ Masya Allah
ketika Bapak Ibu rasa nih, umur 40 tahun ke atas, survei puluhan tahun yang lalu, menyatakan penyakit yang paling besar menimpa orang yang tak umurnya lagi muda itu adalah osteoporosis. Tulang-tulangnya berbunyi-bunyi. Kepala-kepala, betul tak? Ya. Itu namanya pengapuran tulang, kekurangan kalsium. Ya. Maka hal itulah ini survei. Kemudian ada produk Anlim mengiklankan minimal 1 hari konsumsi 3 gelas minum susu Anlim. Dan jangan lupa yang paling utama adalah apa? Setiap hari berjalan minimal 1000 langkah. 1000 langkah barulah yang tua-tua jalan kaki. Betul tak? Oh, bagus kata orang dia support ya. Padahal ini Pak Abu, Masya Allah, 15 abad yang lalu sudah diberikan Allah sinyal. Apa kata Nabi? Ala nabbi'ukum bima yamhullah bihil khataya wa yarfa'id darajat. Kuberikan engkau tahu, kata Nabi SAW, sebuah informasi yang akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Yang pertama itu apa? Isbahul wudu' alal makarih, menyempurnakan wudu' di waktu-waktu ekstrim, hujan lebat, waktu subuh, menggigil, janabah kayak kita ini, Masya Allah, pengantin baru. Ya, Alhamdulillah, saat itu kita mandi, kita wudu', menyempurnakan wudu' dengan sempurnanya, maka orang seperti ini Allah akan angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wantidharus shalah ba'da shalah, nunggu salat yang satu dengan salat yang berikutnya. Maghrib dengan Isya kan dekat jalannya nih, tak usahlah balik. Ini di Masjidil Haram 25 juta pergi umrah, sore asar, kami asar balik ke hotel, maghrib balik ke hotel, Isya balik ke hotel. Ngapain jauh-jauh seperti itu, betul tak? Makanya ada beb, antum Masya Allah nanti bawa jamaah umrah ya beb? Ya, saya bilang, beb apa beb? Antum ente lah. Kalau misalnya ente mau dekat-dekat hotel, harganya mahal. Kalau mau jauh sedikit, lebih ringan sedikit. Kalau habis macam mana beb? Saya bilang tipe ente macam mana? Kalau kira-kira habis salat asal nak balik hotel, udah bagus, hotel jauh-jauh. Betul? Kalau tipe-tipe ente Masya Allah, ya, tak ngaruh tu. Dekat ke jauh ke Masya Allah, maka tak apa-apa. Bikin tenang dengan nyaman, hotel lebih dekat, tak apa-apa. Kenapa? Rugi Pak. Jauh-jauh, Masya Allah. Ya, kalau Allah berikan kesehatan, ya kalau Allah berikan rezeki, tiba-tiba Masya Allah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat salatnya. Iya, Nabawi 1000 kali lipat hanya digunakan untuk bolak-balik ke hotel. Ngapain? Rugi besar, betul tak? Rugi besar. Iya. Nah, itu di Masjid Nabawi. Di sini praktekkan dulu. Maghrib Isya tetap itikaf di masjid. Kalau ada pengajian, bikin pengajian. Boleh. Bikin pengajian. Mau Al-Quran atau Masya Allah bikin satu gerakan Masya Allah yang tua-tua. Saya kemarin diminta untuk melantik orang-orang yang hafal Quran, 40 orang yang hafal Quran. Tapi itu biasa bagi saya. Tapi yang luar biasa Pak Abu, ada orang tua-tua umurnya 40 tahun ke atas, ada yang 60. Masya Allah, mereka sudah 4 tahun punya program namanya Al-Quran Family. Itu Masya Allah satu hari satu ayat. Ternyata Masya Allah sudah hafal 7 juz. Daripada dia menghafal bersama. Dengan apa? Bikin sebuah program ngaji sini, Maghrib Isya, Masya Allah, tekankan satu ayat.
Walaupun tidak ada guru, Anda terus masjid, Masya Allah. Satu ayat. Kalau niatnya menghafal, insya Allah Allah berikan mudah. Padahal umur dah tua tu 7 juz. 7. Bisa nggak ambil? Bisa, orang buta raja, insya Allah. Di depan mata saya ngaji Quran pakai belik. Quran namanya braille. Ya, kata Melayu tu pakai belik. Belik tu pakai rasa-rasa ini. Ya. Bukan pakai lihat, pakai rasa. Tapi hafal Quran. Subhanallah. Ya, kita ni buta pun ada. Betul. Rumah tak jauh-jauh daripada masjid. Masya Allah. Ya. Lalu apa yang kita kalah daripada mereka semuanya? Tinggal bikin program. Bikin programnya, insya Allah. Kalau biasanya ngapa sendiri di rumah malas. Tapi kalau ramai, Masya Allah, termotivasi, betul tak? Gimana? One day, one ayat. Ya. Allah basaran, satu hari satu ayat. Itu Masya Allah, bahasa itu. Karena banyak, saya kantor di Telkomsel, Pak. Masya Allah, itu baca Quran. Iya. Satu hari, satu minggu, 1 juz. One day, 1 juz. Ya. Alhamdulillah. Nah, nanti insyaAllah mulai bergeser, mulai naik lagi. Satu hari 1 ayat. Tadi itu termotivasi pada keluarga family, Al-Quran family. InsyaAllah. Kalau sudah Pak Bu, ya, saya boleh sampaikan ini semuanya. Ini saya pengen ceramahkan singkat aja, Masya Allah. Kita semua ini kan mendapatkan surga, tahu enggak? Betul atau tidak? Ada yang mau masuk surga? Ibu, ada yang mau masuk surga mau? Ada yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Saya yakin semuanya mau. Betul. Ada 4 golongan, dengarkan ini. Orang yang dirindukan surga dimasuki oleh ini orang. Ada berapa golongan? 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Apa itu? Baca Quran. Kenapa? Baca Quran. Kalau hafal lebih bagus. Orang yang sering baca Quran itu dirindukan oleh surga. Saya punya pangkat nenek sih. Satu gang saya punya umi. Satu orang namanya Syarifah Hubabah Anissa Al-Haddad, umurnya 106 tahun. Dari muda sampai umur 100 ini, setiap 5 hari itu khatam Quran bahasanya. Di umur 100, makanya ulama-ulama yang mana-mana datang pasti datang minta berkah, berkunjung dengan beliau. 5 hari khatam Quran. Kita 5 tahun tak khatam. Betul tak? Betul Bu? Ada orang masih ni? Banyak. Ada Pak? Ada orang di sini? Yang ada kat tangan. Kalau mau merindukan Al-Quran, mesti ambil ni bagian talil Quran, baca Quran. Rasulullah, terlihat Rasulullah. Ini saya ceramahnya poin-poin ada. Jadi tidak tersusun karena waktunya kadang-kadang. Rasulullah itu setiap hari baca Quran, tak henti-henti, sampai ketika seorang sahabat bertanya, ya Sayyidina Aisyah, iya Rasulullah itu punya anak macam mana? Ringan saja beliau katakan apa? Karena khuluquhul Quran. Oh, Rasulullah itu ilustrasi daripada Al-Quran. Al-Quran jalan. Saking sering baca Quran seperti itu. Bahkan tidak hanya sering baca Quran, karena Rasulullah juga rindu dengan bacaan yang lain. Ini ada itu bikin khalafah. Satu ketika Rasulullah baca itu, ya panggil Abdullah bin Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, iqra alayhi al-Quran. Sini kamu, bacakan aku Quran. Tapi Masya Allah, Ibn Mas'ud adab. Ini dia adab. Iya. Walaupun diperintahkan Rasulullah, dia bilang begini, ya Rasulullah, a'akra'u alaik wa alaika unzil.
Aqra'u alaika al-undal. Ya Rasulullah, bukankah ini Al-Quran diturunkan oleh engkau? Kenapa mesti aku yang baca? Itu ada. Rasulullah bilang apa? Ya, hari ini aku pengen dengar dari yang lain. Itu ada. Makanya Masya Allah di sini ada imam ditunjuk oleh masjid. Ada habib, ada ulama. Ini malah basa-basi. Jangan mentang-mentang, wah aku imam ni, Masya Allah, ini bodoh ya. Ada bahasa apa? Itu namanya akhlak. Ada orang tua di sini, Masya Allah, walaupun dia bukan ketua, bukan imam masjid. Haji, Masya Allah, itu akhlak. Abdullah bin Mas'ud diperintahkan, tapi Ibn Mas'ud apa? Ya Rasulullah, bukankah engkau aku anjurkan untuk engkau? Itu namanya negeri kita ni Pak. Negeri kita ini tidak kurang dari orang pintar. Jenderal banyak, profesor banyak, ustaz banyak, cendekiawan banyak. Cuman yang kadang-kadang lupa dengan akhlaknya. Betul. Akhlak itulah yang bisa memfilter orang tidak korupsi. Akhlak pada Allah, akhlak kepada Allah. Tidak ada yang lihat, sudah tahu. Tapi aku yakin ya Allah lihat nih akhlak kepada Allah tidak jadi di sini. Kalau orang dengan akhlak insya Allah baik. Nah, Ibn Mas'ud baca surah, Masya Allah. Terakhir baca surah An-Nisa. Sampai ada sebuah ayat. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa kata Allah? Bagaimanakah jika seandainya semua para nabi Allah datangkan untuk bersaksi pada umatnya, sementara aku juga Allah datangkan untuk bersaksi pada umatku, maka aku pun menyaksikannya. Tiba-tiba Rasulullah itu mengatakan, hasbukal an, ya Ibn Mas'ud, tahan dulu. Ternyata begitu Ibn Mas'ud melihat, Rasulullah sudah menangis. Kenapa? Rupanya tadi itu tentang ayat ini. Kenapa Rasulullah menangis? Ditanya oleh Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, aku menangis ketika aku melihat umatku selamat, aku senang. Tapi ketika dia tidak selamat dan aku tak bisa membantunya karena dia enggan dengan bantuanku, maka aku menangis. Aku menang. Masya Allah. Ada seorang sahabat namanya Ikrimah bin Abi Jahal, putra Abu Jahal. Waktu dia bermasuk Islam, Masya Allah Pak, itu Al-Quran. Ketika dia baca, dia dulu, dia cium dulu, letakkan dadanya. Kemudian dia bilang apa? Ya Allah, Ikrimah, seorang yang lama jadi orang musyrik, orang kafir, sekarang bermasuk Islam, masih kau muliakan untuk kesempatan, diberikan kesempatan untuk baca kalam yang mulia. Maka dia, Masya Allah, akhirnya apa? Dia terbawa hanyut sampai pingsan. Belum baca. Allah, ya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini lagi asyik baca Quran. Ini biar ibu-ibu merindukan Al-Quran ya. Tahu-tahu ada seruan jihad. Beliau langsung letakkan Al-Quran, langsung dia berkumpul. Ternyata saat itu perang Mu'tah, perang yang dahsyat. Jumlah umat Islam jauh berlipat-lipat lebih sedikit ketimbang musuh. Jumlah kekuatan semuanya kalah banding dengan musuh. Makanya Rasulullah memilih panglima handal. Pertama kata beliau, yang mimpin ini Zaid bin Harithah. Fa'in usib, kalau dia mati, yang menggantikannya Ja'far bin Abi Thalib. Fa'in usib, kalau meninggal lagi, yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawaha. Kalau beliau meninggal lagi, terserah kalian siapa yang menggantikannya. Nah, singkat cerita, Abdullah bin Rawaha setelah itu bubar,
dia pulang. Sepanjang jalan dia itu sampai ke rumahnya menangis. Sampai ketika istrinya buka pintu, melihat ada tangisan. Diusap oleh sang istri. Suamiku, tangisan apa ini suamiku? Takut mati, takut perang. Oh, tidak boleh seperti itu. Apa kata suaminya bilang apa? Istriku tercinta, meninggal ketika berjihad itu harapanku. Ini bukan takut mati, ini tangisan bukan takut perang. Tapi aku ini menangis. Kenapa? Sebelum aku tadi itu dipanggil untuk berjihad, aku lagi menikmati bacaan Al-Quran. Lagi asyik-asyik ada sebuah ayat yang mana tidak bisa ku teruskan ayat yang berikutnya karena aku membayangkan diriku. Rasulullah bilang di perang ini, sepertinya aku ini akan gugur di sini. Sinyalnya begitu. Masalahnya itu, aku teringat dengan ayat tadi itu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya kalian ini akan melewati jembatan yang membentang neraka jahanam. Aku bayangkan, apakah aku ini nanti melewati selamat atau tidak? Sampai seperti itu Pak bayangannya. Itu sahabat Nabi yang sudah berjuang mati-matian, ibadahnya luar biasa, berkumpul dengan Nabi, masih memikirkan nasibnya, Masya Allah, apakah selamat atau tidak. Kita yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, yang ibadah kita Masya Allah, tahajud kita kadang tahajud kadang tidak, subuh kita kadang jam 7, zuhur kita kadang jam asar, asar kita kadang jam maghrib, maghrib kita kadang jam isya. Tahu Masya Allah tidak pernah memikirkan bagaimana nasib kita di akhirat. Betul? Makanya Masya Allah baik-baik berbahagia, tolonglah dipikirkan kembali. Tadi Al-Quran, golongan yang pertama yang merindukan Al-Quran. Yang kedua, apa itu? Yang kedua adalah wahafidul lisan. Aku dengarkan ini anak-anak sebenarnya tahan dulu semuanya. Ya, di sini ada sini semuanya. Ayo, sini ada sini semuanya. Suara Habib dengan suara kalian berimbang dulu. Masya Allah. Sampai serang-serang Allah. Nah, diam dulu. Ya. Hadap sini semuanya, hadap sini. Kalau misalnya hadap sini, nanti Habib tunjuk, suruh berikan mic-nya kepada dia. Suruh dia ngomong, kemet. Yang kedua, yang dirindukan oleh Al-Quran adalah hafizul lisan. Orang yang menjaga Pak Bu, zaman sekarang ini, teknologi yang canggih ini, kita ini diuntungkan dan bisa gampang dirugikan. Bapak Ibu Masya Allah paling gampang bikin amal jariah dan bikin gampang bikin dosa jariah. Apa itu? Kalau pengen bikin amal jariah, sambung yang baik-baik. Itu HP, dapat informasi ceramah, sebarkan. Ya, sebarkan. Dapat berita baik, sebarkan. Dapat kisah bagus, sebarkan. Itu selama itu sebarkan, semua orang yang baca pahalanya mengalir kepada orang menyebarkan. Ya, betul tak? Gampang tak pahala itu? Tapi kebalikannya, begitu ini Masya Allah. Mestinya aparatur pemerintah dekat dengan tokoh ulama. Kenapa? Yang bikin gaduh ini kan suka nyebarkan berita. Betul enggak? Yang belum pasti beritanya, yang belum jelas beritanya, Masya Allah langsung di-share. Ujung-ujungnya bisa kena undang-undang ITE. Kalau dia lebih paham, lebih tajam keagamaannya, maka sebenarnya dia butuh dengan pemahaman yang betul, background pendidikan agama, ketajaman emosional, ketajaman spiritual harus mendukung saat itu, sehingga bikin kita selamat dunia dan akhirat. Ya, saat ini kita paling gampang untuk cari pahala.
tapi juga paling mudah mendapatkan Pak Bu, sekarang ini Masya Allah kita sampaikan anak kita dengan selamat. Udah, ibu nggak usah tawar-tawar lagi, sudah dah. Masukkan pesantren semuanya. Kenapa Beb? Sekarang ini betul saya ngajar di kantor gubernur. Tanyakan semuanya. Itu Masya Allah, anak-anak yang Masya Allah mereka itu pegawai, polisi ke aparat kan Masya Allah. Itu Alhamdulillah hampir semuanya itu anaknya masukkan ke pesantren. Kenapa? Karena pertama pesantren sekarang sudah punya 2 ijazah. Formalnya ada, pesantrennya ada. Yang kedua, ibarat kata itu anak yang di pesantren lebih selamat. Bapak ibu kerja lebih tenang, kemudian hari-hari dapat pahala, kemudian lebih aman. Kenapa lebih aman? Zaman dulu lingkungan yang paling bahaya itu di luar. Betul. Tapi yang sekarang ini lingkungan yang paling bahaya itu dalam rumah. Apa itu? Teman duduk, maksiat jempol, maksiat subuh terlambat, Masya Allah jam 7, bukan wudhu langsung HP yang mencari. Betul. Masya Allah, sekarang ini lagi viral YouTube. Ya. Apa yang dibuka? Dibuka hanya tahunya, pengen tahu rumah tangga orang lain. Artis fulan, ngapain kita mau tahu seperti itu? Itu namanya fudul. Tidak boleh seperti itu. Tidak perlu. Apalagi Masya Allah anak seperti ini. Ini kecil seperti ini Masya Allah. Kadang-kadang kita lihat, saya ngomong seperti ini karena faktanya saya punya anak juga begitu. Waktu liburan puasa, saya lihat dalam kamar sejam 2 jam kenapa tidak keluar. Rupanya ya saya kira ada temannya. Rupanya tembak. Rupanya main game sama-sama teman. Masya Allah. Makanya saya katakan sayang dengan anak, kira-kira selamatkan dia dengan Al-Quran. Masukkan pesantren. Pesantren tidak boleh bawa HP. Pesantren tidak boleh bawa televisi. Kalau bawa televisi, kalau ada HP yang melihatkan film-film atau tontonan-tontonan yang mengundang pendidikan. Makanya kalau tanyakan, Habib, iya, anak kalau hafal Quran bagaimana caranya? Dudukkan di tempat komunitas pesantren. Kenapa anak kelas 3, kelas 2 SD pun 4 kok ringan bangun tahajudnya? Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Kenapa di rumah berat? Ya bagaimana enggak berat? Bapak bangun subuh dan lambat. Dan begitu. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kalau cinta dengan anak, ya tanam pondasi. Makanya Masya Allah, ya sekarang ini Polri, TNI membuka diri. Ayo Masya Allah, yang lulusan pesantren, yang dari Polri, silakan. Yang dari TNI silakan. Kemarin saya ceramah di Yonif Kapileri di ada tuh di Puditi. Masya Allah, seperti itu sambutannya Habib. Ya, bahkan mereka bilang apa? Santri-santri kalau mau naik tank, telepon saya. Sampai seperti itu. Dia senang. Kenapa? Biasanya kalau lulusan pesantren ini, insya Allah dia punya fondasi sudah kuat. Jadi kalau SMA yang tamat, insya Allah lebih tenang, lebih amanah, lebih aman. Makanya Masya Allah tadi itu golongan yang kedua yang dirindukan oleh Al-Quran dan surga adalah orang yang menjaga lisan. Kenapa? Kata ulama, lisan ini saghirun jirmuhu wa kabirun jurmuhu. Kecil bentuknya, dampaknya besar sekali. Betul. Ada orang bisa ribut dengan lisan. Ada orang Masya Allah yang baik-baik dengan lisan bisa bertengkar, bisa membunuh karena lisan. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh Al-Quran adalah wa mut'imul ji'an.
memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang butuh. Dulu Pak Bu, tahun-tahun kurang lebih 90-an, 80 itu, Masya Allah, itu saya masih ingat. Kalau udah satu rumah bikin juadah, bikin kue, Masya Allah, depan belakang kiri kanan pasti merasakan. Jadi kalau kita buka puasa itu, Masya Allah, kadang yang bikin rumah itu satu juadah saja, satu kue saja. Tapi begitu buka, bilang, Mi, Mak, ini siapa memberi ini? Oh, Fulan. Tadi banyak. Kenapa? Tadi itu berbalas-balas. Berkahnya nambah, kuehnya makin indah. Pahalanya pun makin nambah. Cuman ini budaya bergeser. Saya coba pedang tikar. Masya Allah, di Jumat yang lalu. Heran saya. Kenapa? Bayangkan ceramah di ujung pedang tikar satu. Tapi ketika ada orang tanya, Fulan bin Fulan, kenal semuanya. Sekampung itu semua kenal. Tapi Masya Allah sekarang ini ada satu komplek tetangganya tak kenal. Bahkan saya pernah mendapatkan satu komplek yang tetangganya meninggal. Kebetulan saya hadir di situ. Satu atau dua rumah di sebelahnya itu lagi karaoke. Allah Akbar. Apakah dia bukan Muslim? Ternyata Muslim hakiki. Sudah mulai hilang rasa persaudaraan. Ya, makanya Masya Allah, itu munculkan kembali. Ini Ramadan dekat-dekat, Masya Allah. Yuk masjid, buka takjil. Kalau bikin kue, bikin apa, sampaikan tanda sebelah kanan, sebelah kiri. Walaupun sedikit-sedikit, Insya Allah mulai. Oh Habib, Masya Allah, itu bulan kita yang pernah beri kue, tapi tak pernah balas. Ustaz tak pernah balas. Betul tak? Kita ni kadang-kadang Masya Allah, justru lebaran tempat waktunya maaf-maafan, justru malah kita mau musuh. Pakai tambahmu, Beb, dia nanya dengan saya, macam mana lah Beb? Masya Allah, ada orang tahun lalu saya ke rumah dia, tahun ini saya ke rumah dia, dia tak pandai nak balas-balas kita. Tahun depan Beb, tak masa saya nak pergi rumah dia, langsung hilang pahalanya. Betul? Jadi kalau kita bersilaturahmi itu tidak mesti anggap dibalas. Betul? Nah, ini Masya Allah, kalau tujuannya berbalas-balas, sampai kapan? Sampai kan? Dan yang namanya silaturahmi ini tidak melihat waktu. Iya, mungkin dia lebaran tak sempat balas, entah ada momen lain diundang dia datang. Husnuzan. Maka Masya Allah, itu wamut imun apa wamut imun ta'am. Yang keempat, yang dirindukan Masya Allah surga adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya dah mulai gatal ini, Masya Allah. Sepertinya saya tak diteruskan karena mungkin kita kecapean. Ya, banyak berbahagia, tapi saya hitung-hitung sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan insya-Allah kita bisa ketemu lagi nanti di Ramadan. Dan nanti saya hubung Pak Mulis, saya tarawih di sini, takultum di sini. Insya-Allah, yang jelas mudah-mudahan kita panjang umur. Bapak Ibu yang berbahagia semuanya, ya Masya Allah, jangan pernah susah dan Ramadan datang. Pasti dimudahkan Allah, diberkahkan oleh Allah. Ini kadang-kadang ada orang sekarang ini Ramadan datang susah. Aduh Beb, sekarang minyak naik, Beb, super naik, Masya Allah, lebaran dekat lagi. Ramadan yang belum datang dah susah dulu. Lebaran dekat ni Beb, Masya Allah, bang semua naik. Ya Allah, ini orang seperti ini makin amat miskinkan dia. Tapi sambutlah Ramadan dengan hati yang gembira. Insya Allah, Allah berkah. Amin ya Rabbal. Allahumma inna bihudak. وجعلنا من الشر والفيضان ولا تولنا وليا سواك